warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak semuanya. Malam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya kalau gitu semuanya baik-baik saja. Nah sebelum kita mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pada hari ini yaitu tentang fi'il madhi dan fi'il mudhari. Sebelumnya saya akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Setelah mengikuti pembelajaran dengan metode qiraah, pertama peserta didik dapat membaca teks bahasa Arab dengan judul Muhammad Rasulullah dengan benar. Kedua, peserta didik dapat menunjukkan kalimat fi'il madhi dan fi'il mudhari dengan benar. Ketiga, peserta didik dapat mempraktikkan membuat contoh kalimat yang mengandung fi'il madhi dan fi'il mudhari. Nah, sekarang kita masuk ke metode qiraah. Nah, ini nanti saya meminta dari dua orang dari kalian nanti membaca teks paragraf yang sudah saya share ya. Nah, itu satu paragraf aja. Kemudian yang lainnya nanti kebagian juga untuk menerjemahkannya, untuk membaca terjemahannya. Nah, silahkan Mas Dafa dibaca teks Arabnya. Ya Pak. Muhammad Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abdillah waladahu Muhammad. Ummuhu Aminatu bima kanan wa huwa yatimu wa ra'athu ummuhu ila sittani wa ba'da wafatil ummahi fi wa in ra'ahu jadduhu Abdul Muttalib summa ra'ahu amuhu Abu Talib wa huwa yu'allimuhu tijarah wa nama Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rajulan aminan sumata zawaja Muhammad bi Khadijah wa huma tajironi sodikon. Ya, makasih ya Mas. Kemudian lanjutnya Mas Ridho, silakan dibaca teks kedua. Ba'atsallahu Muhammad Rasulullah Nabiya fi arba'ina min umri unzila jirilu alaihi biwadil awal wa huwa yatahannasu fi ghori hirai fi jabalin nur al-wahyu awwalu wa khamsu ayati min suratil alaq Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'alamal bil qalam 'alamal insana ma lam ya'mal. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih ya Mas Ridho atas bacakan yang paragraf 2. Nah, kemudian silakan ini dibaca terjemahannya mulai dari Mas Adel. Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah telah melahirkannya ibunya yang bernama Aminah di Mekah Mukarramah, dan dia seorang yatim dan diasuh ibunya sampai umur 6 tahun. Setelah ibunya meninggal, kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib, kemudian diasuh pamannya Abu Talib, dan dia mengajarkannya berdagang. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal sebagai laki-laki yang dapat dipercaya. Kemudian Muhammad menikah dengan Khadijah dan keduanya adalah pedagang yang jujur. Ya, terima kasih ya Mas Adel.
Kemudian silakan lanjutnya Mas Kosin, silakan dibaca terjemahnya. Allah menjadikan Muhammad SAW seorang nabi pada umur 40 tahun. Diturunkan Jibril atasnya dengan wahyu pertama dan dia menampakkan diri di Gua Hira di dalam Gunung Nur. Wahyu pertama yaitu 5 ayat dari surat Al-Alaq. 1. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. 2. Menciptakan manusia dari segumpal daging. 3. Bacalah dan Tuhan Maha Mulia. 4. Yang mengajarkan dengan pena. 5. Mengajarkan manusia tentang apa yang tidak diketahui. Ya, terima kasih ya Mas Kosin dan membacakan. Nah itu tadi kita sudah membaca teks bahasa Arab, begitu juga terjemahannya. Nah sekarang kita masuk ke fi'il madhi. Nah fi'il madhi itu ialah kata kerja yang menunjukkan bahwa pekerjaan itu telah dilakukan, atau dengan kata lain itu yang menunjukkan masa lampau. Jadi misalkan meskipun 1 menit yang lalu misalnya, terus sehari yang lalu, berapa bulan yang lalu, dan tahun lalu. Nah itu termasuk fi'il madhi. Nah fi'il madhi ini ada yang terdiri dari 3 huruf dan juga ada yang 4 huruf, ada juga 5 huruf. 3 huruf itu misalnya kayak kataba, qoro'a, itu 4 huruf ajalasa, aslama itu ya. Terus kemudian ciri-ciri fi'il madhi. Nah yang pertama itu huruf awal dan akhir itu selalu dibaca fathah. Nah ini apabila tidak bertemu dengan wawul jamak sama dhamir rufa' mutaharrik. Kemudian yang kedua itu tidak kemasukan huruf, tidak bisa kemasukan huruf. Ketiga, dapat kemasukan kata qad, idza, id, dan lama. Kemudian yang keempat bisa didahului oleh kata hal, a, ma, sama man. Nah berikutnya contoh kalimat dengan fi'il madhi. Mat mado Muhammad qobalal wudu. Artinya Muhammad telah berkumur sebelum wudu. Yang terakhir yaitu kata badigi risalah. Itu artinya Diki telah menulis surat. Nah itu fi'il madhi seperti itu ya. Nah kemudian kita masuk fi'il mudhari. Nah fi'il mudhari itu fi'il atau secara bahasa ya adalah musyabbah, dinamakan demikian. Nah itu karena ia menyerupai isim fa'il dalam susunan huruf berharokat dan sukun seperti yadriba, doriban, dan dalam makna dan penggunaannya. Nah secara istilah yaitu fi'il atau kata kerja yang menunjukkan terjadinya perbuatan pada masa sekarang atau akan datang. Jadi fi'il mudhari itu kata kerja sekarang atau kata kerja yang akan dilakukan, misalkan pekerjaannya masih besok. Nah itu bisa menggunakan fi'il mudhari. Nah kemudian ciri-cirinya yaitu pertama itu dapat dimasuki huruf sin, saufa, an, dan in. Misalnya ya sa'akra'u, saya akan membaca. Nah kedua yaitu dapat diawali dengan salah satu huruf di antara 4 huruf mudhari'ah. Nah huruf mudhari'ah itu ada hamzah, terus nun, ya, sama ta. Contohnya hamzah akra'u. Nah itu ya, akra'u itu aku sedang membaca. Nah, kemudian yang terakhir itu dapat dimasuki huruf la atau lam. Nah contoh kalimat dengan fi'il mudhari. Guru sedang berbicara di depan kelas. Yatakalamul mudharisu amamal fasli. Nah itu artinya guru sedang berbicara di depan kelas. Itu menggunakan fi'il mudhari. Yang terakhir yarsamu Doni amama fasli, artinya Doni sedang menggambar di depan kelas. Nah itu tadi ya yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan malam hari ini, yaitu tentang tadi teks Muhammad Rasulullah, kemudian dilanjut dengan fi'il madhi dan juga fi'il mudhari. Nah ini ya silakan dibaca-baca ulang apa yang telah saya sampaikan. Nah itu dari kalian adakah yang masih kebingungan atau mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Saya Pak. Ya silakan Mas Kosin. Apa perbedaan fi'il madhi dan fi'il mudhari? Ya, fi'il madhi itu kata kerja yang telah dilakukan. Misalnya kayak contohnya ya, kataba, qoro'a itu artinya telah semua. Kataba itu artinya telah menulis, qoro'a itu telah membaca.
Nah, kemudian kalau fi'il mudhari itu fi'il yang sedang dikerjakan atau kata kerja yang sedang dikerjakan atau kata kerja yang akan dikerjakan. Contohnya ya, yaqra'u Hasan kitaban. Nah, itu artinya Hasan sedang membaca buku. Nah, seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Saya mau tanya Pak, Oh iya, Mas, silakan. apa ciri-ciri fi'il mudhari? Ya, ini ya Mas, ciri-ciri fi'il mudhari. Pertama yaitu dapat dimasuki huruf sin, saufa, an, dan in ya. Kemudian yang kedua dapat diawali dengan salah satu di antara 4 huruf mudhoro'ah. Nah, itu ada hamzah, nun, ya, dan ta. Nah, kemudian yang terakhir dapat dimasuki huruf la atau lam. Nah, itu. Saya paham ya? Iya Pak. Nah, sekarang kita masuk ke evaluasi ya. Nah, evaluasi. Jadi saya akan memberikan pertanyaan sebagai bukti bahwa kalian itu sudah memahami apa yang saya sampaikan tadi. Silakan Mas, siapa namanya Mas Dava ya? Mas Dava, apa yang kamu ketahui tentang fi'il madhi? Ya Pak, fi'il mahdi yaitu kata kerja yang menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut telah dikerjakan, atau dengan kata lain kata kerja lampau. Ya Pak. Iya, makasih ya Mas Dava. Ya. Jawabannya benar, Pak. Nah, kemudian satu lagi nih. Apa coba Mas Ridho? Ya. Nah, buatlah kalimat menggunakan fi'il madhi 2 kalimat saja. Nah, itu sekaligus diartikan. Silakan. Ya, mungkin saya akan menjawab. Yudarisu al-mudaris amamal fasli. Artinya guru itu sedang mengajar di depan kelas. 2. Yaktubu Hasan adarsa fil bait. Artinya Hasan sedang menulis pelajaran di rumah. Ya, mungkin itu. Ya, Mas Ridho, terima kasih atas jawabannya. Nah, itu ya, ini berarti udah paham semuanya, udah bisa semua. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu yang saya sampaikan tadi mengenai pertama ada teks Muhammad Rasulullah. Nah, kemudian kita pelajari tentang fi'il madhi. Fi'il madhi itu adalah fi'il yang telah dikerjakan. Kemudian fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari itu fi'il yang akan dikerjakan atau sedang dikerjakan. Nah, adapun ciri-cirinya juga kita telah pelajari ya. Nah, mungkin itu saja ya untuk pembelajaran pada hari ini. Kita cukupkan sekian. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.